Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sekirai. Ada anak namanya Sahashi Minato adalah orang yang sangat cerdas. Namun karena tidak mampu mengatasi tekanan, dia 2 kali gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Akibatnya dia dicap sebagai orang idiot dan pecundang. Suatu hari, karena suatu hal ia bertemu dengan seorang gadis yang sedang diserang. Gadis itu bernama Musubi. Dia adalah Sekirei yang sedang mencari manusia terpilih atau Ashikabi untuk dijadikannya master. Sekirei adalah 108 orang yang dilahirkan untuk saling bertarung dalam Sekirei Project. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang anak laki-laki yang terlihat kecewa sama ujian masuk universitas. Dia udah 2 kali gagal mengikuti ujian untuk masuk ke universitas. Dia bernama Sahashi Minato. Dia mengabari emaknya, sementara dia kagak tahu mau ngapain. Tak lama kemudian dia dapat musibah. Ada cewek yang jatuh di hadapannya. Dia adalah Musubi, yang lagi dikejar-kejar oleh Sekirei. Musubi langsung membawa si Minato kabur. Setelah itu mereka berkenalan, tapi tak lama Musubi pingsan karena kelaparan. Terpaksa si Minato ngasih dia makan. Tak lama ada pemilik apartemen itu, dia curiga kalau ada cewek di dalam. Kalau sampai ketahuan, Minato bakalan dikeluarkan. Tak lama si Musubi keluar dan kembali lapar. Alhasil mau gak mau Minato mengajaknya sampai uang dia habis terkuras. Ketika dia mau ke bank, tiba-tiba dia bertemu dengan 2 cewek kemarin. Di situ autolah si Musubi diserang. Minato cepat-cepat membawa Musubi pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian mereka berdua dikurung, kagak bisa kemana-mana. Musubi langsung mencium si Minato yang membuat dia bercahaya dan kekuatan dia meningkat. Kedua cewek nyalinya langsung ciut dan memilih untuk kabur. Musubi berjanji akan melindungi si Minato. Setelah itu Musubi tinggal di apartemennya Minato. Terus Minato menyuruh adiknya untuk membawakan bajunya untuk si Musubi. Minato masih belum mengerti sama kejadian saat itu. Tak lama TV-nya menyala sendiri. Ternyata itu ketua MBI. Dia memberitahu tentang proyeknya, yaitu Sekirei Project. Dia telah menyebar ratusan Sekirei untuk mencari Ashikabi atau masternya untuk dilindungi. Dan Minato mudah mengerti. Lalu hal yang harus diperhatikan, ia kagak boleh membocorkan Sekirei kepada publik. Kalau sampai dibocorkan akan terjadi sesuatu. Minato mulai resah. Tak lama datang pemilik apartemen dan langsung menyuruh Minato untuk pergi. Besokannya Minato dan Musubi mencari apartemen. Cuman kagak ada yang kosong. Sampai malam dia nyari kagak ada. Terus turun hujan. Minato kagak ngerti kenapa cowok lemah gak berguna macam dia bisa jadi Ashikabi. Musubi kagak mementingkan itu, yang penting dia sangat suka. Dia langsung mengkisah si Minato, sampai sayapnya muncul. Terus Musubi membawa si Minato ke atas langit, cuman dia kagak bisa caranya turun. Alhasil dia terjun, tapi Minato merasakan ada bayangan bocil yang membantunya. Mereka mendarat di sebuah villa. Di situ pemiliknya bernama Mia, yang satunya Sagiri. Mereka memberikan bantuan kepada Minato dan Musubi dikasih kimono. Tak lama Musubi mencium ada bau-bau makanan. Kebetulan Mia udah masak. Alhasil mereka makan dulu. Terus ada yang baru beres mandi, dia Uzume. Dia menyewa kamar di villa tersebut. Minato yang mendengar kalau villa itu ada penginapannya, Minato mau tinggal di situ. Si Mia langsung mengizinkannya. Terus Minato menelpon emaknya kalau dia bakalan pindah apartemen. Emaknya akan memotong uang jajannya. Keesokan harinya Minato beres-beres mengemas di apartemennya yang dulu. Untuk siap-siap pindah, tak lama adiknya datang membawakan baju yang disuruh oleh Minato. Si Musubi muncul yang membuat adiknya curiga. Cuman dia agak kagak peduli. Alhasil mereka berangkat. Musubi sangat kuat, dia tipe tinju. Karena Sekirei banyak tipenya dan mantranya pun berbeda-beda. Singkat cerita, mereka sampai di villa miliknya Mia. Minato menghabiskan waktu 15 menit buat masukin barangnya aja. Terus si Kagiri mau berangkat kerja.
Ketika menunjukkan tempat mandinya, si Minato diajakin mandi sama Musubi. Cuma dia kagak mau dan memilih untuk keluar, alhasil dia mandi sendirian. Tak lama datang Uzume. Minato merasa aneh ketika dia jatuh kagak mati, padahal jauh banget. Pas dipegang pohonnya, muncullah cahaya hijau dan bocil waktu itu. Ketika si Musubi dan Uzume lagi mandi, mereka ketahuan kalau tuh berdua adalah Sekirei. Alhasil si Musubi ngajak ribut sama Uzume. Sampai akhirnya Mia turun tangan mendinginkan suasana. Dia napa menyeramkan diam-diam juga. Pas malamnya ada Sekirei yang anti Ashikabi. Dan di belakangnya ada Sekirei yang bernama Homura. Si Minato mendapat mimpi dia bertemu dengan si bocil itu. Nama dia Kusano. Dia terjebak di sana dan meminta bantuan si Minato. Di sisi lain, Homura nampak sedang menjaga tumbuhan yang ada di sana. Ternyata bocil itu Sekirei juga. Dulunya dia hampir aja dijadikan Sekirei buat kejahatan. Berkat dia melakukan kekuatannya, jadinya dia terkurung. Si Minato yang bangun tidur dikejutkan oleh Mia yang lagi latihan samurai. Musubi auto mengajaknya latihan bareng. Minato malah khawatir, tapi Uzume menjelaskan kalau mereka semua adalah Sekirei. Setelah itu Minato pergi bekerja sebagai tukang bangunan. Setelah istirahat dia dapat bekal dari Mia. Cuman pas mau makan ada orang yang namanya Seo yang minta. Tak lama datang cewek yang marah-marah karena mengambil makanan orang lain yang ternyata itu musuh Musubi pertama. Akhirnya makan siangnya jatuh, tapi untungnya cewek itu baik ngasih roti. Yang ternyata Seo adalah Ashikabi kedua cewek tersebut. Di sisi lain, Kagiri dapat tugas untuk menjaga tumbuhan yang dilindungi itu. Sementara si Minato yang lagi kerja disuruh pulang karena ada pengerjaan lain di sekitar mereka. Terus si Seo ngajak buat ke tempat yang dilindungi itu. Di sisi lain, si Musubi merasakan firasat buruk tentang Minato karena HP-nya ketinggalan. Cewek kembar itu berhasil menghajar para penjaga itu. Pas masuk, Minato dapat petunjuk dari bocil itu. Sedangkan Kagiri atau Homura dapat serangan dari para penyusup yang membuat dia kerepotan. Si penjahat itu bisa masuk ke dalam dan bertemu dengan Kusano. Si Minato pun entah kenapa pengen lari bawaannya. Sampai akhirnya Minato menahannya dan kedua cewek itu langsung memberikan petir. Si Minato akhirnya bisa menemuinya. Tapi tuh bocil malah pingsan. Ketika mau dibacok, datang si Musubi yang dengan mudahnya mematahkan sabitnya itu dan memberikan HP yang ketinggalan. Si penjahat malah jadi murka dan langsung menyerang si Musubi sampai sobek-sobek itu. Tapi dia bisa berbalik menyerang dan langsung mengalahkannya dengan mudah. Si Homura yang lagi menyerang, musuhnya tiba-tiba ada Ashikabi musuh itu dan meninggalkan Sekirei yang udah gugur. Lalu si Kusano dibawa ke pilanya si Maya dan menjadi Sekirei-nya si Minato. Di sisi lain, Shina terlihat sedang mencari si Kusano yang nampak tumbuhannya menjadi mati semua. Melihat berita tersebut membuat si Kusano sedih, bekas tempat tinggalnya hangus semua. Satu orang yang bisa melakukan itu, yaitu Si atau Shina. Minato mencoba menenangkannya, terus dia lanjut untuk kerja. Di sana Seo keluar dari pekerjaannya, sedangkan Musubi terus latihan sama si Mia, sampai Kusano kagak kuat liatnya. Malam harinya ketika Minato pulang, dia kaget di pilanya Mia ada si Seo. Ternyata dia temennya almarhum suaminya si Mia. Dia suka ke situ kalau udah gak punya apa-apa. Terus Seo nanyain Kusano yang membuat dia takut. Tak lama datang Sekirei-nya Seo. Mereka auto marah. Dia ada di situ dan memutuskan untuk pergi. Di sisi lain, ketika Musubi dan Uzume lagi mandi, Musubi menanyakan Ashikabi-nya Uzume yang nampak dia belum bisa memberitahunya. Terus ketika tengah malam, Kusano pergi ke air. Ada yang mengagetkannya. Dia langsung ke kamarnya si Minato. Esokannya Minato melaporkan kepada si Mia kalau katanya ada hantu pakai kacamata. Tapi sama Minato dicek kagak ada. Uzume tahu sesuatu, cuman Mia menutupinya. Terus si Mia pergi ngelayat ke makamnya almarhum suaminya.
dan menyuruh Musubi untuk menggantikannya. Dia langsung berganti pakaian dan memasak makan siang yang banyak banget, sampai si Minato kekenyangan. Di sisi lain, Shina seperti sedang dikejar-kejar. Dia sangat ketakutan sampai dia nabrak orang di situ. Orang tersebut langsung suka sama si Shina, sedangkan di atas gedung ada yang mau nyulik Shina. Cewek itu auto membawanya. Si Minato menanyakan jika Sekirei kalah, Sekirei itu bakalan ngejauhinnya atau juga disebut game over. Tapi si Musubi perasaan dia bukan sebuah game. Dia beneran suka dan akan berusaha agar kagak mati. Soalnya yang menang mereka akan terus bersama. Tak lama Mia pulang, lalu menyuruh Musubi untuk berbelanja. Ada yang sangat marah sama si Musubi, sampai dia yang lagi belanja diganggu. Lalu ketika Minato mau mandi, dia kepikiran Musubi yang telat pulangnya. Pas di tengah-tengah, ada cewek lain di belakang si Minato. Si Musubi pulang dengan pakaian robek-robek dan juga belanjaannya kagak lengkap. Minato terus dideketin sama cewek misterius. Tak lama datang si Musubi buat mandi. Si cewek tersebut auto marah ada Musubi di situ dan langsung nyerang si Musubi. Tapi untungnya ada Mia yang membuat cewek itu terdiam. Setelah itu mereka makan malam. Nama dia adalah Matsu Sekirei nomor 2, tinggal di kamar nomor 201. Dia menunjukkan kamarnya yang tersembunyi. Secara dia mantan MBI, jadi dia bersembunyi biar kagak ketahuan. Dia tinggal di situ berkat almarhum suaminya Mia yang mantan anggota MBI juga. Di sisi lain, para Sekirei terus mencari si Shina sampai akhirnya Homura yang mereka hadapi. Alhasil Homura mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sampai akhirnya dia lemah dan akan jadi abu. Karena menggunakan kekuatan tersebut, tak lama ada yang menolongnya. Dia Tsukiumi yang anti sama Ashikabi. Homura menyuruhnya buat cari Ashikabi, cuma dia tetap aja gak mau. Tapi akhir-akhir ini suka merasakan hal-hal yang aneh. Tak lain itu Ashikabinya. Ketika Minato lagi mau tidur, di situ ada Matsu datang dan langsung pengen jadi Sekirei-nya Minato. Namun setelah melakukannya, ada Mia datang. Sedangkan petinggi MBI sudah mendapatkan info kalau 90% Sekirei udah dapat Ashikabi, tinggal ke rencana selanjutnya. Pagi harinya mereka makan bersama dan Homura terlihat semuanya diperban. Dia belum mengetahui identitas aslinya. Si Musubi langsung latihan sama si Mia, sedangkan Minato yang lagi belajar ketiduran dan bermimpi bertemu dengan Tsukiumi yang menurutnya menyeramkan. Dia langsung menanyakan kepada si Matsu. Di situ Matsu memberikan penjelasan kembali tentang Sekirei Project. Di tengah-tengah itu Minato merasa insecure sama dirinya sendiri yang kagak bisa apa-apa, tapi Matsu akan terus melindunginya. Terus Minato menanyakan gadis yang ada di mimpinya itu. Dia menjelaskan bentuk dari wanita tersebut dan keluarlah hasilnya. Sama seperti di mimpi dia. Tsukiumi Sekirei nomor 9 kekuatannya air dan dia anti Ashikabi. Tak lama datang si Musubi. Dia mencoba menyejukkan hati Minato yang lagi panik. Tapi Minato malah mau ketemu dan akan memintanya bergabung bersama dia. Matsu langsung membuat rencana. Di situ Minato yang jadi umpan. Keesokan harinya rencananya dijalankan. Minato berjalan bersama Kusano. Di jalan sempit dia dikagetkan sama kucing yang jatuh. Yang ternyata mereka lagi dikejar-kejar sama si Seo. Sedangkan di sisi lain Tsukiumi dapat halangan dari Sekirei-nya si Seo. Yang tugasnya menghancurkan yang belum punya Ashikabi. Tapi dia malah yang kalah. Saya mengetahui kalau Minato dapat Sekirei baru yang namanya Matsu. Tak lama anak buah Seo datang bersama Tsukiumi. Kini mereka berhadapan. Tsukiumi tak tahu kenapa dia jadi lemah. Tapi dia tetap berusaha membunuh para Ashikabi. Lantas hal itu membuat Kusano marah. Tapi Minato masih terus berusaha supaya dia bisa bergabung. Si Tsukiumi yang mendengar itu merasa jijik dan langsung ingin menghabisinya. Cuman anehnya serangannya meleset dan dia jadi terlihat lemah. Si kembar auto menunjukkan kekuatannya dengan cara bergabung. Tapi si Minato menyelamatkan si Tsukiumi. Mitsu langsung menghubungi Musubi suruh ke petir itu. Minato berhasil menolongnya. Terus dia menembakkan airnya ke si Seo yang membuat kucingnya lepas. Alhasil dia marah dan berencana buat jadiin Sekirei-nya. Minato mengakui kalau Tsukiumi adalah miliknya.
Toh si Seo juga kagak boleh punya lagi. Alhasil si Tsukiumi mencoba tenang mendekati si Minato. Dan dia mau jadi sekiranya Minato. Tapi dia terkejut kalau sebenarnya Minato jadi punya 4 sekirei. Dia mengkhawatirkan Minato dan yang lainnya yang belum kunjung pulang. Tak lama mereka pulang membawa sekirei baru. Di situ autolah pada ribut jadi istrinya si Minato. Si Matsuma adem ayem baik. Si Tsukiumi yang melihat Kagiri mirip seperti Homura. Tapi si Tsukimi belum tahu kalau dia emang Homura. Matsu langsung menanyakan luka bakar si Homura itu. Kata dia, kalau dia tidak cepat-cepat memiliki Ashikabi akan berbahaya, tapi dia barang gagal yang akan membunuh seseorang entah siapa. Di sisi lain, adiknya Minato menampung Shishina di rumahnya. Dia belum mengerti sekirei itu apaan, jadinya dia nggak akan bilang ke siapa-siapa. Pas Shina balik habis mandi, dia malah kaget. Dia berencana buat beli baju buat Shina, walaupun ada yang kemarin adiknya Minato udah ada rencana. Di vilanya Mia, mereka pada makan malam bersama. Di situ terjadilah ribut lagi, dan kini villa tersebut jadi agak sedikit rame. Setelah itu, si Tsukiumi mandi sama Musubi yang ngomongin tidur bareng, sedangkan si Minato lagi ngadem sama si Kusano. Kusano menanyakan sesuatu kalau Minato suka sama siapa. Dia suka semuanya termasuk Kusano. Kusano berbicara kalau dia pengen jadi pengantinnya nanti, yang membuat sekirei lainnya merasa terpanggil kalau ada yang ngedahuluin mereka. Di sisi lain, para petinggi MBI sudah mau masuk ke tahap kedua. Tamaki udah lelah sama bosnya itu. Terus diceritakan ketika si bos sama Tamaki menelusuri sebuah pulau. Di situ mereka menemukan sebuah pesawat yang di dalamnya terdapat seseorang yang berada di dalam tabung. Keesokan harinya Minato tidur bersama sekireinya. Mereka di situ semuanya. Tak lama datang si Mia yang agak sedikit marah. Alhasil Mia membagi-bagi tempat tidur buat mereka. Udah kagak bisa nawar lagi. Ketika Mia mau keluar, dia menyuruh Musubi dan yang lainnya untuk mengerjakan tugas yang diberikannya. Cuman Tsukiumi ogah ngelakuin begituan. Dia masih curiga sama si Kagiri. Di sisi lain terlihat ada yang turun dari mobil dan mau masuk ke villa itu. Tapi dia kena semprot. Dia adalah Karasuba. Dia seperti kenal dan akrab dengan si Musubi. Musubi memberikannya baju buat sementara. Sementara Minato yang mau ngasih minum, tiba-tiba ada si Matsu yang nongol. Dia ketahuan ngumpet di situ. Dia kelihatan panik. Tak lama orang itu pulang. Homura pun memantaunya. Dia sekirei nomor 4 mata-matanya MBI. Lalu Matsu menyuruh Minato menonton TV. Yang ternyata MBI udah menguasai kota tersebut. Dan juga kota itu akan segera ditutup. Dan mau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Matsu langsung mencari informasi. Kalau kota tersebut sudah akan menjadi arena pertarungan. Di sisi lain, Mia yang baru pulang bertemu dengan Karasuba. Sepertinya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Si Karasuba memilih untuk pergi. Di perjalanan dia melihat ada sekirei. Dia langsung turun dan mau bersenang-senang sama mereka. Sekirei itu terlalu sosokan, mau ngajak duel. Alhasil meninggoy. Tapi yang satunya kabur. Di sisi lain, si Minato masih berpikir tentang apa yang terjadi nanti. Terus datang si Musubi. Minato menanyakan yang lain, yang katanya keluar semua. Tinggal berdua doang. Musubi terikat janji sama si Karasuba. Sepertinya mereka berdua mempunyai tujuan yang saling berlawanan. Dan mereka akan duel bersama bagaimanapun juga. Siapapun yang menang akan jadi bukti siapa tujuannya yang paling benar. Musubi akan terus berusaha supaya dia kagak mati dan terus hidup tenang. Di sisi lain, si Tsukiumi didatangi oleh Homura atau Kagiri. Dia masih belum menyadar kalau dia Homura yang satu villa dengannya. Tsukiumi masih gengsi mengungkapkan kalau dia udah punya Ashikabi. Di sisi lain juga, adiknya Minato ngajak Shishina buat beli baju. Dia menggunakan penyamaran supaya kagak ketahuan. Tapi tetap aja ada yang mantau mereka. Sementara itu, Musubi dan Tsukiumi terus ribut masalah pekerjaan. Sampai akhirnya Mia datang dan langsung menakut-nakuti mereka.
kalau yang kagak belanja gak bakalan bisa deket sama si Minato. Mereka auto bersemangat. Malam harinya sudah mulai ada pembantaian di antara Sekirei. Singkat cerita, semua jalanan dijagain oleh para tentara MBI. Dan juga di situ ada Sekirei bersama Ashikabinya yang berusaha buat kabur. Tapi sayangnya mereka dihadapkan oleh Sekirei lain. Tapi untungnya mereka masih bisa lolos. Di sisi lain, Minato dan yang lainnya lagi bersihin kamar mandi. Yang bukannya kerja malah pada main-main. Tak lama si Mia datang untuk udahan dulu karena mau makan. Terus si Minato ke kamarnya si Matsu yang terlihat dia lagi meretas data MBI. Semua bisa dia lihat, dan ada satu yang jengkel. Ada seorang Sekirei yang melanggar aturan dari Sekirei Project. Mereka membunuh tanpa ada alasan yang jelas. Terus identitasnya pun tidak diperlihatkan. Musubi membangunkan Uzume yang nampak dia tidak ada di kamar. Uzume pergi mengunjungi Ashikabinya. Minato yang lagi angkat jemuran dikejutkan sama Kusano yang pakai kostum tikus. Itu punyanya Uzume. Minato merasa aneh kenapa dia bisa ngumpulin kostum gituan. Katanya buat nyenengin seseorang. Tak lain adalah Ashikabinya. Setelah itu terlihat Musubi dan Tsukiumi bertanding lagi. Lagi-lagi Tsukiumi kalah. Di sisi lain Ashikabinya Uzume terbangun. Lalu Minato ngajak ngobrol di kamar Matsu. Kalau mereka kagak boleh bertarung karena berbahaya. Tapi tuh dua cewek malah semangat buat gelut. Minato khawatir kalau terjadi sesuatu. Alhasil si Tsukiumi yang dengar itu langsung menanyakan apa yang dikhawatirkan oleh Minato. Tsukiumi adalah orang yang sangat kuat, jadi kalem aja. Minato yang dengar itu merasa tenang. Tak lama ada Musubi yang manggil buat makan malam. Sedangkan Matsu terus memantau si Musubi. Tak lama datang si Uzume yang terlihat ada darah di celananya. Setelah itu ketika Tsukiumi dan Musubi lagi mandi, Uzume ikut bergabung juga. Sedangkan Matsu terus menelusuri bekas darah di celananya Uzume. Di sisi lain, orang yang kemarin masih terus memburu si Shina. Yang entah karena ada apaan si Shina itu. Si Shinanya malah lagi adem ayem sama adiknya Minato. Shina bercerita kalau dia punya adik yang namanya Kusano. Pokoknya di situ mereka bercerita dan akan mencari adiknya tersebut. Sementara itu, Uzume yang baru keluar dari kamar Ashikabinya dapat tugas untuk membunuh orang yang kemarin dikejar-kejar. Uzume nampak selalu siap dan pasti ada hubungannya sama Ashikabinya. Di sisi lain, Tsukiumi dan Musubi mau siap mencari Sekirei yang misterius berbahaya itu. Tapi mereka malah ribut duluan. Setelah itu mereka berangkat. Target Uzume udah kelihatan. Naasnya ketika dia mau mengakhiri, Sekirei itu mengeluarkan kekuatannya. Dua cewek yang dengar itu langsung ke sana dan membantunya. Uzume kaget kalau lawannya teman sekosannya. Terpaksa Uzume menyembunyikan identitasnya itu. Sementara itu terlihat Sekirei yang lagi mabok melihat mereka yang lagi mau bertarung. Tsukiumi terus menyerang si Uzume sampai akhirnya wanita yang mabok tadi menghalangi pertandingan mereka. Karena tidak seimbang 2 lawan 1, si Musubi akhirnya mundur dan berkenalan sama Sekirei yang dikejar-kejar yang bernama Kuno dan Ashikabinya Haruka. Mereka kagak mau ribut, sementara itu Tsukiumi terus ngajak ribut. Cewek itu kembali menghalangi pertandingan. Dia adalah Sekirei nomor 4, Kajehana. Dia malah kabur bersama Uzume. Si Tsukimi yang nyari si Musubi dia kagak ada di situ bersama pasangan tadi. Kajehana sudah tahu kalau dia Uzume yang nginep di villa si Mia. Tapi bukannya bersyukur, Uzume malah ngajak ribut. Di sisi lain, Minato nungguin Sekirei-nya yang belum kunjung pulang. Tak lama ada si Matsu yang nanyain keadaan. Si Minato gabut, semenjak kota itu di lockdown, dia jadi kagak bisa kerja. Cuman pekerjaan rumah yang bisa ia kerjakan. Minato menawarkan cucian kepada Matsu mumpung dia lagi rajin. Tapi dia malah buka baju di situ. Tak lama datang si Homura. Minato langsung pergi. Dada Homura udah ada obatnya. Cuman tak lama dia sakit lagi. Matsu curiga. Pas Minato lagi ngejemur, tiba-tiba ada Musubi datang dari atas dan mengajak dia pergi. Musubi mengajak ke apartemennya dulu, yang ternyata di situ ada pasangan tadi.
Si Umi pulang nyariin si Musubi, namun kata Matsu pergi sama Minato. Dia auto kesel. Tsukimi mencoba mencurahkan informasi yang dia dapat. Bukannya nyari solusi, tuh dua cewek mau ribut. Tapi untungnya ada Kusano yang mengakurkan mereka berdua. Si Minato bercerita sama Haruka yang nampak mereka berdua punya kesialan yang sama. Gagal dalam masuk universitas 2 kali. Terus dia punya rahasia kalau mereka berdua kagak pengen bertarung. Pengen keluar dari proyek Sekirei. Dan pengen keluar dari kota tersebut. Haruka mau kabur karena mau nolongin Sekirei-nya. Dan juga dia jengkel sama MBI yang mempunyai mata-mata dan penjagaan yang cukup ketat. Dia meminta bantuan si Minato. Pas mereka pulang, Minato masih mikir-mikir caranya nolongin pasangan tersebut. Sesampainya di villa, Minato langsung dibarbarin sama dua cewek. Terus Ujume dan Kajihana pulang dengan mabuk berat dan tidak sengaja tidur di kamar si Minato. Paginya Minato kaget ada dua cewek di sisinya. Sekiranya Minato auto marah dan Kajihana langsung tertarik sama Minato. Tapi Umi aneh, kenapa mereka bisa bersama? Sebelumnya si Kajihana menerima tantangan Ujume, tapi untungnya Ujume gak di KO-in sama Kajihana. Dia cuma minta sake doang. Terus Minato bercerita kepada yang lain kalau ada Sekirei yang mau keluar dari kota itu. Matsu pun memperingatkan bisa aja keluar, cuman MBI akan menganggap itu sebagai pemberontakan. Karena MBI punya sebuah Sekirei yang kuat dan juga punya aturan tersendiri. Minato mikir 2 kali untuk membantunya, tapi Musubi masih yakin kalau mereka berdua bisa keluar. Di sisi lain, Sekirei Karasuba dapat info kalau ada Sekirei yang mau keluar dari kota itu. Setelah itu diceritakan ketika si Kuno mendapatkan asikabinya yang bernama Haruka. Dia jadi Sekirei yang gak berguna. Cuma dia bertemu sama Haruka yang lewat dan memberikan makanan kepadanya. Si Minato mencoba minta bantuan ke si Seo, tapi Minato malah bawa Kajihana, jadi agak risih. Cuman Seo mintanya duit. Di situ Minato punya rencana nelpon si Mia untuk membujuk si Seo. Alhasil Seo nurut dan mau bantu. Di sisi lain, Umi masih tidak menerima kalau ada Sekirei yang nolak untuk bertarung. Tapi Matsu udah memberitahu resikonya karena Minato asikabinya, jadi dia harus nurut. Si Umi masih ajak keras, terus dia diem di luar. Tak lama datang si Mia. Di situ Mia bercerita. Mia pun ngedukung si Minato. Yang gak ada salahnya karena itu udah jalan mereka pengen keluar. Karena Umi pengen jadi kuat, jadinya Mia ngajak latihan bersama. Di sisi lain, Ujume terus ditekan untuk membunuh si Kuno. Kalau tidak, akan ada sesuatu yang terjadi. Seo memberitahu arah-arah yang ada penjaganya. Cuma di situ bagian utara yang kagak ada penjaganya. Yang ternyata sudut itu mengarah ke villa si Mia. Hanya itu jalan aman buat kabur. Setelah dipikir-pikir dan dilihat-lihat, cuman ada satu jalan, yaitu lewat jembatan. Cuma ada pengintai aja, gak ada yang jaga. Tapi kemungkinan ada dua masalah lain. Yang pertama, satelit pengintai yang akan mengeluarkan laser dari atas. Dan yang kedua adalah Sekirei disiplin yang terdiri dari 3 Sekirei, biru, merah, dan hitam. Mereka sangat kuat. Kuno merasa jadi beban di situ karena ngerepotin. Tapi Haruka Shigi menenangkannya. Si Musubi siap untuk melawan para Sekirei-nya dan rencananya bakalan dilaksanakan besok malam. Lalu Minato meminta bantuan Matsu untuk menghack satelitnya. Cuman dia butuh waktu buat itu. Karena itu sangat beda dengan yang pertama dihack buat ngalahin Musubi. Setelah itu si Kajihana melakukan sebuah pesta perpisahan. Shigi menanyakan apa Minato kagak mau ikut. Cuman dia masih mikir-mikir gitu. Terus dia bertemu si Umi yang tidak ikut pesta. Tsukimi udah bulat untuk tidak mengikuti rencananya Minato. Di sisi lain, Ujume baru pulang. Kajihana memberitahu kalau lagi ada pesta perpisahan kuno. Dia menunggu yang akan dilakukan Ujume selanjutnya. Si Minato yang lagi bucin sama Umi ketahuan sama si Matsu. Pagi harinya Minato dapat telepon dari Yukari adiknya kalau dia belum bisa mengunjunginya, sedangkan dia lagi jalan sama Shina. Di situ masih ada yang mengincar si Shina.
Homura masih memiliki sakit pada dadanya. Mia mengetahui kalau Homura udah kagak punya job lagi. Dia sekarang lebih fokus kepada sakitnya itu. Musubi yang melihat bekas Mia latihan kemarin merasa kagum. Terus Kusano menemui Tsukiumi. Dia memanas-manasin si Tsukiumi. Kalau dia kagak bantu Minato berarti bukan istrinya dia dan bukan ashikabinya Minato. Malam harinya sudah waktunya mereka beraksi. Tsukiumi benar-benar kagak mau bantu. Para tim kedisiplinan merah dan biru udah berangkat ke jembatan. Sedangkan Minato dan yang lainnya sudah dekat dengan jembatan itu. Tinggal menunggu waktu penghekannya Shimatsu. Tak lama kemudian sudah waktunya mereka bergerak. Seo juga ikut ambil bagian untuk menjadi umpan para tentara. Kusano berperan penting untuk mereka. Dia berhasil mengalahkan tentara sebagai umpan. Kabar buruknya adalah para tentara FBI sangat cepat untuk menutup pergerakan Minato. Sepertinya Game Master tersebut udah tahu duluan rencana tersebut. Alhasil Kusano jadi terpojok dan menangis. Minato mulai khawatir sama Kusano. Ketika dia mau kembali untuk menolong, Matsu langsung ambil tindakan. Dia mengubah rencananya dan langsung keluar. Dia udah kagak peduli lagi. Tsukiumi masih belum beranjak dari tempat itu. Tak lama Matsu tiba dan langsung menolong si Kusano. Mereka jadi combo yang sangat apik. Kantor MBI udah kewalahan, banyak kejadian di mana-mana. Minato meneruskan perjalanannya, tapi sayangnya di depan mereka ada Sekirei kedisiplinan, merah dan biru. Musubi ambil bagian untuk ini, lalu terjadilah pertarungan antar petarung tinju atau jarak dekat. Awalnya Musubi kalah. Di sisi lain, Tsukiumi sedang dibujuk oleh Mia supaya ikut ngebantu si Minato juga. Musubi yang terbaring lemah tiba-tiba jadi semangat lagi, dan si merah jadi ikutan semangat juga. Yang membuat si Minato hampir jatuh ke laut. Si merah mencoba memprovokasi si Musubi. Yang alhasil Musubi hilang konsentrasi dan dia kalah. Tanda Sekirei-nya menghilang. Tsukiumi mulai sadar tugas dia sebagai Sekirei-nya Minato. Orang mah lagi pada perang, dia adem ayem wae di rumah. Akhirnya dia berangkat. Minato terus menangis. Mereka terpojok sampai Haruka pun kena serangan. Alhasil Kuno mengeluarkan Noritonya dan mengeluarkan sebuah lagu yang sangat merdu sampai musuhnya lemah dalam sekejap, tapi tak lama dia langsung kenok. Ketika mereka mau mengakhiri, datang Tsukiumi. Dia langsung marah, Musubi dikalahkan. Tapi sayangnya dia kehilangan fokusnya. Dan dia pun jadi terpojok. Ujume yang lihat itu pengen bantu, tapi Kajehana menyuruhnya untuk menahan dulu. Di sisi lain, Shina terus mencari keberadaan si Kusano. Dia melihat cahaya motor Shimatsu. Matsu terus menghubungi si Minato yang gak ngangkat-ngangkat. Karena khawatir, dia langsung bergegas ke sana. Shina telat seperkian detik dan dia malah bertemu dengan penjahat yang mencarinya. Si Minato ada perlawanan walaupun sedikit. Tapi si merah jadi marah. Pas mau mengakhiri, si Musubi tiba-tiba bercahaya. Si Shina yang melihat Yukari mau dibantai, dia langsung menolongnya. Dan disitulah Yukari menjadi ashikabinya Shina. Dan Shina langsung melawan yang membuat mereka kabur. Minato seperti masuk ke dalam mimpi gitu. Lalu Musubi terbangun kembali. Dia adalah Yume Sekirei takdir nomor 8. Dia langsung menembakkan laser dan juga dia marah dengan tim disiplinnya yang sekarang. Secara dia pemimpinnya yang dulu sebelum Karasuba. Yume langsung membuang mereka ke langit. Namun tak lama datang Karasuba. Dia langsung mengajak duel si Yume. Tapi katanya lawannya bukanlah Yume, melainkan Musubi. Setelah Yume menghilang, Karasuba berhenti menyerang dan menyuruh Musubi cepat untuk jadi kuat. Lalu Karasuba pergi. Tapi tiba-tiba satelit yang dihack kini bisa diakses lagi. Jadinya mereka ketembak. Tapi untungnya Ujume dan Kajehana membantu pasangan yang mau kabur itu. Minato ditawarkan buat lari. Cuman dia ada hal yang harus dia lakukan. Lalu mereka berdua pergi. Lagi-lagi Minato menangis karena kagak bisa ngapa-ngapain. Tapi Musubi menyuruh untuk menjadi dirinya sendiri.
Sesampainya di villa, macam biasalah mereka selalu ribut dan anime untuk season pertama ini selesai. Kalau kalian mau tanya Yume itu siapa, silakan nonton episode 1 sama 11. Mimin gak cerita karena ceritanya belum jelas dan mungkin akan diperjelas di season keduanya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya mata nih, bye-bye.